bunyinya innahus samiul alim. Sesungguhnya dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ada juga innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, berdasarkan dalil itu maka ta'awudz bisa dibaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Nah, awas itu jangan salah membaca ya, a'udzu pakai za. Sanes a'udu, wami a'udu artinya kembali atau pulang. Ya. La'aina min ainaan alhabu ilal masjid wa ba'dal masjid sa'udu ilal bait. Nah, saya mau pergi ke masjid, setelah ke masjid saya mau kembali ke rumah. Nah, itu makna a'udu. Jadi pami a'udu billah, aku kembali kepada Allah. Gitu kan? Kembali kepada Allah. Kalau ini a'udzu, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi terkutuk. Nah, rajim itu sebenarnya sanes terkutuk makna sebenarnya mah. Rajim itu rojam. Nah, melempar. Kan arino zina kan dirajam ya. Rajam dari rojam. Rojam itu artinya melempar. Rajim anu dibaledog, yang dilempar. Jadi godaan setan yang dilempari gitu. Itu makna tekstualnya. Nah, anu ngaran dilempari berarti dikutuk, berarti diusir. Maka diterjemahkanlah kesepakatan para ulama Indonesia minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu ya. Setiap para nabi itu ada isti'adzah. Nah, isti'adzah itu tadi yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu namanya isti'adzah. Permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Siti Hana ya, ibundanya Siti Maryam juga dalam Al-Qur'an wa inni u'idzuha, dan aku memohonkan perlindungan untuknya Siti Maryam gitu ya, dari godaan syaitan yang terkutuk. Nabi Musa juga wa inni u'idzu, dan aku berlindung kepada Allah. Begitupun dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ketika digoda oleh Siti Zulaikha ya, Nabi Yusuf langsung spontan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nah, pamisin kuring ngawas dina tafsir ya, Siti Zulaikha ini orang yang lembut ya. Jadi asalnya itu orang yang lembut, berakhlak mulia, itu sebelum ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lembut, berakhlak mulia, menjaga diri gitu ya. Tapi ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, ya, beliau menjadi berubah. Nah, makanya ini nih, kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi tafsir yang pertama dibaca ketika mau membaca Al-Qur'an, atau ketika kita menghadapi segala ancaman. Maka selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, tiasa dua nana. Kan sokanya a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Nah, eta kengeng eta tanya. Cuman aya urang mah sok nu simpel, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kengeng. Dua nana ge kengeng. Nah, setiap nabi, setiap orang-orang soleh itu pasti mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillah, cuman lapatnya benten-benten. Tadi Nabi Yusuf ma'adzallah, Nabi Musa uztu gitu ya, aku berlindung kepada Allah. Nabi Muhammad a'udzubillah minasyaitonir rajim. Nah, ada juga ulama yang mentafsirkan bahwa dibacanya itu setelah membaca Al-Qur'an. Nah, cuman ini kurang populer ya. Jadi artinya setelah baca Quran, shadaqallahul azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau membaca Qur'annya itu riya misalnya ya. Ketika membaca Quran riya, ketika membaca Quran ujub, takabur, nyalah-nyalahkeun batur, merasa bacaan paling indah dan sebagainya, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ya. Nah, itu ajalah untuk tahu tafsir isti'adzah.
kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya mau loncat-loncat ya, supaya mau apa? Yang penting inti. Nah, kan ini temanya inti sari Al-Quran. Yang dimaksud dengan tema inti sari Al-Quran itu bukan inti sari dari semua Al-Quran, tapi yang dimaksud adalah setiap kalimat dari Al-Quran itu maksudnya apa. Nah gitu ya, maksudnya teh apa. Karena kan kita ketika baca Quran seringkali tidak paham, ya kan? Sok aja baca terjemahnya teu paham. Kadang-kadang pribados ge hilap deui eta maksudna naon, maka ninggal kanu kitab tafsir. Nah, atawa anu ngartos bahasa Arab kadang-kadang sok hilap deui eta maksudna naon. Nah, makanya itu yang dimaksud dengan inti sari Al-Qur'an. Jadi disimpelkan. Misalnya di Al-Qur'an ada kalimat wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar. Naon ari makar deh? Makar teh tipu daya gitu ya, melakukan tipu daya kepada Allah. Kan masih kena teu ngartosnya. Tipu daya ke Allah teh kumaha? Masa Allah bisa ditipu gitu ya. Nah, pokoknya mah secara global inti sari dari yang dimaksud dengan makar kepada Allah teh berbuat maksiat, tak gitu ya pokoknya. Disimpelkan ya ku pribadas mah ya. Dari ngartos mah ku apa ari ngaos mah kumaha jamaahna ya. Santri sareng umum pada benten bahasana. Makar artinya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan inti sari Al-Qur'an. Salajengna karena kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya langsung teringat terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda bahwa ayat 10 hiasan, 10 hiasan. Allah menghiasi langit ini dengan bintang-bintang. Satu. Yang kedua, Allah menghiasi malaikat Jibril, malaikat dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat paling sempurna, paling bagus, paling mulia, paling indah, paling besar. Malaikat Jibril. Bahkan konon katanya malaikat Jibril ini besarnya lebih besar daripada alam dunia. Andaikan alam dunia ini Allah perintahkan kepada Jibril untuk menelannya, pasti malaikat Jibril mampu menelan alam dunia ini. Nah, yang kedua, Allah menghiasi malaikat, para malaikat dengan malaikat Jibril. Yang ketiga, Allah menghiasi surga dengan bidadari. Bidadari. Yang konon berita dari Rasulullah, kecantikan bidadari itu, yang paling cantik dari bidadari itu adalah Ratu Bidadari. Andaikan sesaat saja Ratu Bidadari ini diperlihatkan wajahnya, sesaat sedetik ke alam dunia, pasti seluruh laki-laki yang ada di alam dunia ini pingsan. Ya. Pribados pingsan. Ustaz Eeng pingsan. Saking gelisna eta bidadari. Nah, panggoreng-gorengna bidadari nyaeta anu ngajaga muka tutup pintu surga. Eta oge pami penduduk surga pertama datang, pertama masuk ke surga, begitu lihat penjaga pintu surga bidadari eta teh nu panggorengna, menurut penglihatan manusia mah gelis, saking gelisna eta calon penduduk surga teh begitu dibukakan pintu gerbang surga, eta jalma bakal melongo selama 70 tahun. Melongo 70 tahun. Oh iya nya nu gelis siga kieu. Nah eta teh nu pangbututna eta teh bidadari. Maka pribados mah engke we di surganya hayang nu gelis mah ya. Bahkan dina ayat pribados pernah ngaos buku judulna teh ada apa setelah mati ya. Ada apa setelah mati. Nah dina buku eta disebutkan bahwa penduduk surga mah jimanana sapoe teh 1000 kali dan tidak ada rasa lelah gitu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat, bahwa Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah khatam nabiin. Khatam itu bisa bermakna satu penutup para nabi, khatam yaktimu gitu ya. Bisa juga bermakna cincin khatam. Ayeuna khatam, mana cincin. Jadi Rasul itu cincin para nabi. Nah, ini yang konon katanya disalahartikan oleh orang-orang yang mengaku nabi. Jadi setelah nabi itu ada nabi yang lain, karena yang dimaksud khatamin nabiyyin itu adalah cincin para nabi. Nah, khatam itu karena makna khatam itu biasa penutup, biasa cincin.
Gitu. Nu kalima, Allah menghiasi hari dengan hari Jumat. Nu keenam, Allah menghiasi malam dengan malam nuzulul Quran. Yang ketujuh, Allah menghiasi bulan dengan bulan Ramadan. Kedelapan, Allah menghiasi masjid dengan Ka'bah. Kesembilan, Allah menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran. Nah, jadi kitab terbaik teh Al-Quran. Jantan pami direndengkeun kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Mushaf Ibrahim. Makanya nu paling mentereng adalah Al-Quran. Dan Allah menghiasi Al-Quran dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran ditulis 30 juz itu dalam satu halaman gitu ya. Ditulis dalam satu juz dalam satu halaman. Pasti paling mencorong, paling indah adalah lafaz Bismillah. Terutama lafaz Bismillah. Nah, itu keutamaan Bismillah. Nah, makanya kita harus selalu mengawali itu dengan Bismillah. Badai calik, Bismillah. Badai cengkat, Bismillah. Badai tuang, Bismillah. Badai bobo, Bismillah. Badai jima, Bismillah. Ya, harus selalu pakai Bismillah. Untuk amalan yang wajib, nah, amalan yang sunnah, dan amalan yang mubah. Tidak termasuk untuk amalan yang haram. Nek mau Bismillah itu bisa. Memakruh juga tidak disarankan. Maaf, nek ngerokok Bismillah, nah tidak disarankan. Ya kan? Nah, mau jima Bismillah. Jima dengan istri Bismillah. Tetapi ketika maaf mun geus buligir teu meunang Bismillah. Nah, kita karena melihat aurat pasangan itu hukumnya makruh. Gitu ya. Nah, makna Bismillah mencok disundakeun mah Bismillahi ngawitan abdi ngaos karena ieu kitab Al-Qur'an kalawan jebat dengan Allah. Nah, yang dimaksud Bismillahi kalawan abdi ngaos karena ieu kitab Al-Qur'an kalawan mengharap rahmat, magfirah sareng barokah di Allah Subhanahu wa taala. Eta makna Bismillah. Jadi kembali kepada pekerjaan, yadullu ala amal, kembali kepada pekerjaan. Pami ayeuna bade tuang gitunya Bismillah ngawitan abdi bade tuang kalawan nyebat jenengan Allah miharap rahmat magfirah sareng barokah ti Gusti Allah. Nah, eta makna dari Bismillah. Ayeuna misalnya badai ka masjid langkahkeun kaki ti bumi ka dieu Bismillah, maka kalawan nyebat jenengan Allah pribados badai angkat ka masjid, mudah-mudahan janten wasilah turuna rahmat magfirah sareng barokah di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, eta makna Bismillah. Gitu ya. Pokoknya apapun perbuatannya maka awali dengan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Nah, suatu hari Nabi Isa disuruh ya oleh Siti Maryam untuk belajar membaca waktu masih kecil. Nabi Isa alaihissalam masih kecil disuruh untuk belajar membaca, belajar menulis. Datanglah kepada seorang guru, kata gurunya tulis uktub. Nah, kata Nabi Isa, apa yang harus aku tulis? Tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Isa, apa arti Bismillahirrahmanirrahim? Kata gurunya, la adri, saya tidak tahu. Nah, kata Nabi Isa seorang nabi, jadi seorang nabi itu terlahir seorang nabi. Walaupun Nabi Isa masih kecil, Nabi Isa terangkan ba adalah bahaullah. Nah, baha, Gus baha, baha itu artinya indah. Ba, nah, huruf ba itu adalah bahaullah, keindahan Allah. Lalu sin kata Nabi Isa sanaullah, keagungan Allah. Mim, mamlakatullah, kekuasaan Allah. Allah, kalimat Allah, ilahun alihah. Ya. Nah, ini ada nih menerjemahkan ilahun alihah. Seringkali diterjemahkannya salah. Ilahun alihah, Tuhannya para Tuhan, itu salah total itu. Ya. Kalau menyebutkannya itu dari hati, itu bisa jadi musyrik.
Ilahun alihah, Tuhannya para Tuhan. Kalau begitu Allah mengakui bahwa ada Tuhan selain Allah. Jadi ilahun ahilah, namun cek sanrima eta teh mudhofun ilaih. Ilahul alihah. Nah, ilah artinya Tuhan, al alihah jamak tina Tuhan. Tuhan. Nah, tapi maknanya kieu. Lamun dina ilmu nahwu ada nu namina mudhofun ilaih tanya. Mudhof misalnya kitab, mudhofun ilaihnya Muhammad, kitabu Muhammadin, artinya buku milik Muhammad. Baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad, gitu ya. Mudhof wa mudhofun ilaih. Nah, ini juga berarti ilahul alihah, Tuhan pemilik para Tuhan. Jadi Tuhan pemilik para Tuhan. Jadi artinya apabila ada orang menyembah matahari misalnya ya, maka matahari itu dianggap Tuhan oleh manusia, maka matahari itu sebenarnya bertuhan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan ilahul alihah. Jadi Tuhan miliknya para Tuhan. Jadi Tuhan milik yang dianggap Tuhan. Jadi ketika ada orang menyembah matahari, matahari itu sama sekali tidak mengakui kalau dirinya Tuhan. Dan dia tidak paham kenapa ada orang yang bersujud kepada dirinya. Matahari ini mempertuhan. Siapa yang dipertuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan Allah ilahul alihah. Tuhan pemilik yang dianggap Tuhan, gitu ya. Ar-Rahman, kata Nabi Isa, Ar-Rahman, Rahmanud dunya. Allah yang memberi kasih sayang di dunia. Ar-Rahim, Rahmanul akhirah. Allah yang beri, Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih di akhirat. Jadi mau disundahkeun bismillahi ngawitan abdi ngawas kana kitab Al-Qur'an kalawan nyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani nu paring nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi nu paring nikmat alit di akhirat kumpul kanggo jalmi nu iman wungkul, gitu ya. Jadi Ar-Rahman mah Allah terpilih kasih, erek iman, erek kafir, erek munafik, erek tukang maksiat, erek tukang ibadah, ku Allah dipasihan. Itu makna Ar-Rahman. Tapi makna Ar-Rahim ngan ukur di akhirat hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak, orang munafik tidak, yang lain-lain tidak. Pokoknya Ar-Rahimah hanya milik orang-orang yang beriman nanti di akhirat. Itu makna Ar-Rahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah. Nah, Bismillah. Bi ini mengenai ilmu nahwu disebut dengan huruf sumpah. Ya kan? Huruful qasam, huruf sumpah. Bismillahi dengan nama Allah. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Nah, apabila kita memahami kalimat Bismillah, artinya ketika orang membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengakui bahwa apa yang diperbuatnya itu tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Allah. Bismillah. Bados tadi di Masjid As-Safar di Cicahem ka dieu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim sebelum berangkat tidak akan terjadi apabila tidak ada kuasa Allah. Nah, jadi orang yang membaca Bismillah itu berarti menyadari bahwa perbuatannya itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, maka Bismillah. Nomor kedua, Bismillah itu maknanya pengakuan diri kepada Allah bahwa Dia itu bertuhan, gitu ya, bertuhan kepada Tuhan yang namanya Allah. Jadi ini seperti kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi ketika orang baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti dia meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia memulai pekerjaan itu dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Jadi ketika orang baca Bismillah, satu, dia meyakini bahwa perbuatannya itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, karena di situ ada kuasa Allah. Yang kedua, dia mengakui bahwa Tuhan, ada Tuhan yang nama Allah, dan dia bertuhan kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah,
Berikutnya, ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya orang itu merasa lemah di hadapan Allah. Karena apa? Sebuah perbuatan itu tidak akan terjadi kecuali dengan kuasa Allah dan izin Allah. Nah, misalnya, nih ada air mineral nih ya, air mineral. Air mineral ini kan kalau tidak dengan izin Allah, kita ini sebenarnya sendiri tidak akan kuasa untuk membawa air mineral ini ke sini. Oh, air terang tuh ya air mineral timan asalna. Ya kan, misalnya di gunung ya. Di gunung misalnya di mana di Pangalengan. Ya, hargana sabaraha 1000 misalnya. Lamun urang aya ngaluarkeun apa 1000 kira-kira nepi moal ieu ka dieu. Moal. Nah, itu artinya orang teh lemah sebenarnya. Moal nepi 1000 kan moal. Ku ongkos ti dieu ka Pangalengan ge sabaraha. Ya kan, can sodotanana. Terus ieu teh kan plastikna. Plastik teh misalnya tina daur ulang dikumpulkan ke tukang pulung diical ke penadah, dikirim ke pabrik, diproduksi jantan kieu, dipak gitu kan, dipeser ku pabrik pengolahan airnya, pengepakan air sares pabrik pembuatan air, pabrik pengolahan atau pengemasan air. Nah, tiba-tiba ada di hadapan kita, maka Bismillahirrahmanirrahim, kita mengakui kita ini adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komodai lamun sambal tadi. Sambal itu sora agime kan makanan mewah itu sambal ya. Karena sambal coba hiji cengek, 2 bawang beureum, 3 bawang bodas, 4 uyah, 5 tomat, 6 gula beureum, tarasi, salam, jeruk nipis, naon deui Bu? Dan sebagainya gitunya. Sok begitu orang makan di warteg, maka si sambal teh gratis di warteg punya. Gratis, bahkan minta tambah gitu ya, gratis. Mau dihargaan paling sabaraha sambal coba? 5.000 misalnya, mahal teuing, 2.000 lah rasana, 2.000 wani pisan 2.000. Sok mun urang ayeuna kudu dilakukan sendiri, cengek mulak sorangan, bawang mulak sorangan. Wah, lemah ya. Nah, itu artinya ketika kita baca bismillah rek col kanu sambal bade dihuapkeun bismillahirrahmanirrahim, urang teh kudu bener-bener mengakui diri ini teh lemah orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, tetapi lemah di hadapan Allah itu beda dengan lemah di hadapan makhluk. Ketika kita merasa lemah di hadapan Allah, maka hati ini akan menjadi tentram. Ya, beda dengan ketika lemah di hadapan makhluk. Ya, kita lemah di hadapan manusia karena kita bukan orang kaya, tidak punya harta banyak. Kadang-kadang orang tadi hina dan merasa hina. Nah, beda dengan ketika kita merasa hina, merasa lemah di hadapan Allah, maka hati ini justru maka akan menjadi tentram. Nah, itu bedanya ketika kita ini merasa hina dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tafsir bismillah itu sangat banyaknya tidak terhingga gitu ya. Banyaknya itu. Nah, Al-Qur'an itu ada intisarinya. Intisari Al-Qur'an itu adalah surat Al-Fatihah. Ya. Inti dari surat Al-Fatihah adalah lafaz bismillah. Inti dari lafaz bismillah adalah huruf ba. Ya. Inti dina huruf ba aya dina titikna. Sebab naon? Huruf ba teh cekungna itu sami dengan huruf ta, huruf sa. Kapungkur waktu Al-Qur'an ini turun, itu tidak ada titik, tidak ada harokat. Ya. Kalau kita sampai sekarang juga ada tulisan-tulisan asli zaman dulu gitu ya, tidak ada itu, tidak ada harokat, tidak ada titik gitu ya. Nah, jadi udah gitu muncullah ide untuk memberikan titik. Sudah ide memberikan titik, muncul ide harokat. Karena terjadi misalnya di zaman dulu itu ada orang yang hampir saling bunuh karena salah beda maca. Ya, beda maca. Atau misalnya bahasa Arab ya, dulu kalau nggak salah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah menulis surat. Nah, judul suratnya
ukbul. Nah, ukbul artinya terimalah. Jadi nulisnya itu alif, qaf tengah titik, ba tengah titik, lam. Nah, ukbul artinya terimalah dia, gitu ya. Nah, dibaca oleh yang nerima salat menjadi uktul. Jadi alif, qaf, ta sanes ba. Uktul bunuhlah. Dibunuh itu mengantarkan surat. Nah, maka di situ beliau berinisiatif kepada ahli bahasa, coba pikiran supaya tersalah, maka di sini timbullah titik. Masih kita ada beberapa kesalahan anu beda membaca, maka di sini timbullah namanya harokat. Nah, ya nama alhamdulillah urang mah tos tinggal enakna baca Quran tanya, urang mah tinggal daekna terus diharokatan oge loba keneh jelema nu ngedul. Bahkan sampai sekarang buta huruf Al-Qur'an di Indonesia masih tinggi. Ya. Nah, bismillah. Nah, huruf ba saur orang sufi mah ba teh bimana sabab. Nah, sabab. Ari sabab teh nyaeta jadi segala sesuatu sababna Allah. Teu aya makhluk kecuali sababna Allah. Teu aya perbuatan kecuali sababna Allah. Gitu ya. Nah, orang tiasa kumpul di dia sababna Allah. Janten pami orang merenung gitunya, merenungi gitu apa yang terjadi. Jadi kadang-kadang pribadi ngambil kesimpulan orang teh temenang emosi. Temenang emosi karena apa? Semua yang terjadi tapi tanda kutipnya, tanda kutip. Karena apa? Semua yang terjadi itu semuanya sebabnya Allah. Ya kan? Tetangga hukut anjing misalnya ya, ngapoe gandeng, nah itu teh eta ge sababnya Allah. Gitu. Jadi kembali semua kepada Allah. Kita atas izin Allah. Jadi perbuatan itu semuanya atas izin Allah. Cuman bedanya ada yang mendapat ridho Allah, ada yang tidak mendapat ridho Allah. Diizinkan, cuman Allah teridho gitu. Semua kejahatan-kejahatan itu mendapat ridho Allah. Sihir, pelet dan sebagainya itu mendapat ridho Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an ya kan surat Al-Baqarah wa ma yadur wa ma hum bidarina illa biidznillah wa ma hum bidarina illa biidznillah. Jadi sihir itu tidak akan membahayakan siapapun, tidak akan membahayakan mereka manusia illa biidznillah kecuali dengan izin Allah. Sihir segala macam dengan izin Allah. Nah, maka ba di situ adalah sabab. Saur orang ulama sufi. Jadi segala sesuatu teh ada sabab. Sababnya itu nyata Allah Subhanahu wa taala. Terus kalimat ismi, kalimat ismi ayat alifna kan itu tanya. Ismi, masmuk. Nah, pemilik tulis masmuk, ma, mim, alif, sin, mim. Masmuk, kaf. Siapa namamu? Nah, tulisan Al-Qur'an sareng tulisan bahasa Arab benteng. Ya, makanya ketika Al-Quran ini turun, terus ditulis, juru tulis Rasulullah itu Zaid bin Sabit, terus Ali bin Abi Thalib ditulis, dibaca. Di ketika Al-Quran itu turun, pada waktu itu sedang ngetop-ngetopnya ahli syair. Begitu turun Al-Quran, dibacanya beda. Ya, Al-Quran mah misalnya waqimus sholata alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma tahan wa mimma razaqnahum. Nah, colohok tah orang-orang ahli syair, wah ini baru nih begini. Terus di Al-Qur'an ada kalimat antum gitu ya, ada kalimat anta ya. Nah, di bahasa Arab itu ayat. Karena berbicara bahasa Arab anta saja, anta antum. Terus min aina anta, enggak usah. Min aina anta, itu aja ya. Antum, nggak usah pakai antum, tapi antum saja. Karena benten bahasa Arab sarang Al-Qur'an. Nah, ketika Al-Qur'an turun, para ahli syair ini kagum gitu ya. Cuman ada yang jadi masuk Islam dengan kekagumannya, anu gengsi. Wah, kalau saya masuk Islam berarti saya harus mahabbah kepada Muhammad. Siapa dia gitu kan? Masih budak kora, umur 40 tahun, umur kecan 50 tahun, sedangkan saya nggak sekolah. Nah, terbagi dua, ada yang masuk Islam karena kekagumannya, justru ada yang
walaupun kagum tetap tidak mau masuk Islam. Nah, kalimat bismillah itu teh ada aya alifna teh. Jadi ada alif setelah ba teh ismi gitu ya. Bismi. Tapi di Al-Qur'an tidak ditulis alif teh. Makanya kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Baghawi, kusabab alifnya itu tidak ditulis, maka disarankan ketika nulis bismillah ba dipanjangkan gitu. Besok aya bana teh panjang dengannya. Nah, eta teh lain ngarang eta teh ilmuna. Jadi ba panjang itu sebagai pengganti alif. Lain mah pantos hungkul gitu. Tapi ba-nya sebagai pengganti alif karena alifnya dihilangkan, maka ba-nya dipanjangkeun. Gitu ya. Tapi ieu mah sinna dipanjangkeun. Udah nama ba-nya nu panjang, sin baru mim. Itu bedanya Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Dalam Al-Quran kalimat qala ayat ditulis qala pakai alif, ayat ditulis qala pakai jabar nangtung. Ayat zalikal kitab, nah ini ya, mun bahasa Arab mah kitab pakai alif, mun Al-Quran kitab pakai jabar nangtung. Nah ini benerna Al-Quran sareng bahasa Arab gitu ya. Makanya Pak ahli syair pada saat itu semuanya kagum dengan Al-Quran. Wah, ini ada apa ya? Ada lirik apa bait gitu ya? Apa bahasanya ya? Disebut syair tuannya. Pokoknya ini ayat mohon bahasa mereka mungkin ini ada syair tapi ini mengagumkan ya. Ketika ada nun inna maka ditahan. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati inna. Ketika ada nun a'angza ditahan. Dulu tidak dikenal namanya a'angzartahum. Nah, sebelum ada Al-Qur'an a'anzartahum saja. Begitu Al-Qur'an turun a'angzartahum. Nah, makanya Abu Jahal Abu Lahab itu senang membaca Al-Qur'an. Ya, Abu Jahal Abu Lahab itu. Jadi seringkali kalau Rasulullah sedang membaca Quran, Abu Lahab dan Abu Jahal ini ngendap-ngendap ke rumah Rasulullah, intip, mencuri dengar, dan dia senang ketika Rasul membaca Al-Quran. Karena tidak ada yang lebih indah bacaannya daripada Rasulullah SAW. Bahkan suatu saat pernah amprop itu. Abu Jahal dan Abu Lahab teh, misalnya Abu Lahab tadi itu, ya, Abu Lahab tadi dia begitu mengendap-endap ke rumah Rasulullah karena ingin mendengar Rasulullah baca Al-Quran, akhirnya panggil. Akhirnya kata Abu Lahab, kok kamu didiek kernaon? Kata Abu Jahal, kamu didiek kernaon? Gitu ya. Nah, padahal mereka itu ingin mendengar bacaan Al-Quran. Nah, saya mumpung ingat nih, sekarang bulan Mulud ya, Rabiul Awal. Insyaallah kaping 8 itu tepat Maulid Nabi ya. Kelahiran Nabi, Maulid Nabi, kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita harus bergembira. Daripada semati ayeuna kan ayeuna teh kaping 5 ya. Kaping urip teh atas masuk kaping 60 ayeuna teh. Ayeuna teh daripada semati itu geus gembira. Karena apa? Nanti tanggal 8 adalah hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bergembira. Karena ada riwayat, ada hadis, walaupun ini hadisnya itu dikatakan hadisnya mursal. Nah, hadis mursal teh jantan apa ya? Panjang lah, pokoknya hadisnya teh mursal. Jadi golongan sebelah tidak mengakui hadis ini karena hadisnya mursal. Jadi ketika Abu Jahal itu wafat kan mati, dibunuh ketika perang Badar, itu sahabat Rasul Ibnu Abbas itu mimpi setiap hari Senin Abu Lahab ini azab kuburnya teh diringankan. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW lahir, beliau itu gembira. Wah, Muhammad lahir gitu ya, sangat gembira. Muhammad lahir. Nah, sebagai rasa gembiranya, beliau membebaskan seorang budak. Nah, ini dalil tentang Maulid Nabi. Nah, seorang Abu Lahab aja sangat gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak? Gitu ya. Kenapa tidak? Bahkan ada yang mengatakan bid'ah. Kalau menurut saya bid'ah itu simpelnya ya. Kan orang sekarang mah bid'ah itu tidak ada di zaman Nabi. Jadi kita ulama dibenturkan dengan Nabi sanu menang.
Imam Syafi'i dibenturkan dengan Nabi, ulama mazhab dibenturkan dengan Nabi, nggak ada yang menang, ya kan? Nah, jantan bid'ah itu seperti badasmah singkat nama ibadah teu make dalil kata bid'ah. Nah, ini tahlil aya dalilna aya pasti. Maulid aya dalilna aya. Yasinan aya dalilna aya. Ayeuna ulama memang di zaman Nabi tidak ada tahlilan karena tidak ada riwayat misalnya ketika Siti Zainab putri Nabi atau Ibrahim putra Nabi meninggal dunia terus Nabi tahlilan. Kebayang itu pasti riwayatnya mutawatir. Mutawatir itu artinya periwayatnya banyak. Jadi hadisnya bisa dipercaya. Nah, misalnya ayeuna peribados teh, ayeuna nyarios di dieu, nah itu namanya mutawatir. Banyak yang menyaksikan. Jadi kabarnya bisa dipercaya. Tapi tidak ada riwayat hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah tahlilan. Nah, apabila dicari itu mal aya nepi ka botak teh. Mal aya, tapi aya dalil umum tentang tahlilan. Nah, ini pertanyaannya. Dulu ulama konon katakan tahlilan itu para wali, ya kan ya? Para wali, semoga Allah memuliakan mereka. Nah, para wali membuat tahlilan. Apakah para wali ini sebelum membuat tahlilan mereka itu memikirkan dalil dulu atau geus anu urang tahlil ke dalil mah belakangan paneuri dalil mah kumaha kira-kira mereka berpikir dulu dalil atau lakukan dulu dalil belakangan kira-kira nu mana? Pastinya dalil dulu, jadi berpikir kan. Nah, itu semua ada dalilnya. Ketika misalnya tawasul Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah, nah dalilna wabtagu ilaihil wasilah, carilah oleh kalian wasilah, gitu kan. Lalu ketika setelah itu la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Naon dalilna? Nah, barang siapa yang membaca qul huwallah maka sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Makanya biasanya baca kulhu minimal 3 kali. Sami jeung ngahatamkeun Al-Qur'an. Pahalana sami jeung ngahatamkeun Al-Qur'an ya. Jadi ketika kita baca Quran ada 2 pahala. 1 pahala menghatamkan, kedua pahala huruf demi huruf. Ya, ini jadi mun kitu mah geus we teu kudu maca Quran sampai hatam, geus we kulhu benten. Enak Quran teh 1.700.000 sekian hurufnya. Kali 10 sabaraha? Kulhu sabaraha puluh. Dikali 10 benten tuh pahalana. Tapi pahala menghatamkannya itu menghatamkan Al-Quran sama dengan 3 kali membaca kulhu. Janten mana yang lebih banyak pahalanya, menghatamkan Al-Quran atau membaca kulhu 3 kali? Menghatamkan Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, makanya kudu ngaji, mun teu ngaji mah da moal ngarti. Nah, kunaon ayeuna loba jelema anu salah memahami sebab naon teu ngaji make logika, padahal logika itu tidak boleh digunakan kecuali sudah masuknya ilmu. Ya, ada ilmuwan heula teh gitu ya. Mun taya ilmu tidak bisa pakai logika. Logika kita tidak bisa. Kayak kaituna jahil murakkab ya kan. Jahil murakkab teh bertahan dengan kebodohan. Ieu naon cek urang mah cai, mah coklat. Coklat mah cai coklat eta. Gitu kan. Nah, itu jahil murakkab kan gitu. Nah, dipakai dulu, dimasukin ilmu baru pakai logika. Kalau anak kecil nucan sakola gitu ya. Diajar di iku indung teh diajar ngahitung. Ya sabaraha hiji 2 sampai 10 gitu. Hiji 2 3 sampai 10. Tapi karek ngapalkeun hiji sampai 10. Can diajarkeun hitung tambah bagi. Lalu ditanya, 2 tambah 2 sabaraha? Mainnya pasti sekayang 5, cuma gitu kan, bener cek mainnya gitu ya. Tapi begitu sekolah masuk cek guruna 2 tambah 2 4, 3 tambah 2 5 gitu ya. Begitu dikasih tahu yang 2 tambah 2 itu adalah 5, mainnya mikir ini bukan, maknya 5, 2 tambah 2 mah 4. Nah, sebab apa? Sudah masuk ilmu ke dalam otaknya. Begitupun kita. Apabila kita belum belajar, jangan gunakan otak kita untuk
untuk memberikan logia kepada agama. Jadi salah, bisa salah. Leheng lamun salah ke diri sendiri, sesat. Lamun nyesatin kumaha? Pesan berantai. Kamu aya naon dek nyesatin teh kan gampang. Begitu baca Quran, salah memahami langsung pasang status. Nah, dibaca langsung dijieun status deui, di copy paste gitu ku baturan-baturanana atau nulis di grup. Tafsir urat ieu kieu. Akhirnya tersebar, akhirnya selain sesat adalah menyesatkan. Banyak di dalam agama yang di masyarakat sudah terlanjur begitu memahaminya padahal salah. Ya, banyak. Nah, misalnya asbabul burud, Rasulullah bersabda, janganlah jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, akhirnya di imah we maca Quran, sholat dan sebagainya. Eta teh padahal disampaikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang betah di masjid itu teh. Eta teh. Jadi ketika Rasulullah melihat ada orang-orang betah di masjidnya, tidur di masjid, makan di masjid, sholat, ngaji di masjid, betah. Nah, itu juga tidak baik. Dan di rumah juga punya istri, punya anak, terus rumah juga harus dihidupkan. Maka disitulah Rasulullah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Artinya balik, sholat sunnah di masjid, di rumah, baca Quran di rumah, hidupkan rumah, gitu ya. Jangan seperti kuburan, itu maksudnya. Ya kan? Nah, salah memahami naon. Nah, artinya di imah we terus tara ka masjid. Baca Quran di imah we terus. Nah, artinya mah makmurkan masjid, tapi jangan lupa untuk menghidupkan rumah. Nah, salah. Kesalahan kedua, misalnya mun di urang aya nu maot, begitu dicengcerikan ke budakna, misalnya indungna maot, cengcerikan ke budakna, digabrug, langsung ditarik. Karunya, ke si mama bisa disiksa di alam kuburna. So, pikiran ku logika gitunya, budakna anu cerik teh karena sayang, karena kehilangan, terus karena budakna cerik, mamahna disiksa di jero kubur, naon hubunganana coba. Eta coba dos rada lami tah mencari tafsir eta, dan jarang anu terangeun, jarang yang tahu. Tanya ka dia, tanya dia, tinggal dibaca dina kitab-kitab jarang, gitu kan. Akhirnya munajat ke Allah, itu naon ya Allah maksudnya gitunya. Alhamdulillah ternyata ya dina kitab Al-Kabair. Ya kitab Al-Kabair 70 dosa besar. Jadi maksudnya teh kepungkurnya di zaman Rasulullah, orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy, apabila ada yang meninggal, terus orang menangisi, dia merasa bangga. Jadi kenang oleh masyarakat, wah dia orang yang baik, sehingga dia itu kalau ketika mati dicengcerikan sampai histeris, berarti dia orang yang baik, terhormat di masyarakat pokoknya banyak. Nah akhirnya kan orang lain pada ingin, jadi jelema kitunya nggak sepahe masih ria jelema ya kan sepahe masih ria. Nah akhirnya dibayar tuh atau amanat tuh, mau mana gering amanat. Mungkin mun saya maut, mun saya paeh gitunya, orang-orang kafir Quraisy teh. Mun saya mati, tolong tangisi. Biar saya dikenang sebagai orang baik. Dibayar. Hanya begitu gotuk maut, juga waduh, ya Sayyidi gitu ya. Wahai tuanku, kamu adalah orang yang baik, ditangisi ku budakna, ya, ku budak maksudnya budak belian gitu ya. Tangisi ku budakna, ditangisi ku pamajikanana, ditangisi ku tetanggana. Nah, itu di situ Rasul baru bersabda, barang siapa yang menangisi orang yang telah meninggal ya, komo lamun cai matana netes kanu kulitna maka tecimana teh perih gitu. Asup kalian kubur maka bakal disiksa kubur. Nah didinya baru ke hati. Bener tak? Baru ke hati. Makanya ibadah mah aya nu maot badak nanti misalnya di Jakarta kan di jalan teh ngesedih gitunya, begitu datang gabruk antep kenal naon ya kan, justru di kita suka ditepak kan antep antep kan ya kan, daya tamah tangisan kasih sayang karena kehilangan. Nah banyaklah kesalahpahaman di dalam Al-Quran gitu, dalam pemahaman masyarakat. Nah kalimat
kembali kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengkol heula bikeun maulud ternyata jadi panjang gitu ya. Makanya beribadah amanat, baca Yasin makin hari makin baik, perbaiki tajwidnya, perbaiki makhrajnya, panjang pendeknya, kecepatannya. Cepat itu bisa bisa tartil ya. Karena kecepatan baca Quran ya 4, 1 sangat lambat, 2 lambat, 3 cepat, 4 sangat cepat gitu ya. Bisa cepat ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi tetap aya gunahna, aya ikhfa'na gitu ya. Nah, panjang pendeknya disamakan, diratakan. Contoh misalnya yunfikun, tapi di ayat berikutnya hum yukinun. Nah, kadang 2 harokat, kadang 4 harokat. Nah, hal seperti itu sok dijadi bahan ledekan kurang. Nah, selama ini pribadi teh melaan gitunya, melaan maulid, melaan yasin, melaan tahlil. Tapi mau sekadinya aduh kumaha. Sebab ningali kalapangan emang bener macana karena itu. Gitu ya, makanya perbaiki bacaan dan dan syukur-syukur bisa mengetahui, memahami maknanya. Nah, tapi kalau untuk memahami maknanya kan perlu memahami bahasa Arab, perlu diajar nahu sorof. Nah, intisarina makana kalimatna ieu naon intisarina teh. Jadi terkedah ngertos satu kata demi satu kata. Pokoknya saayat maksudna ieu, saayat maksudna ieu. Nah, insyaallah ya semakin hari semakin baik gitu ya. Sabab da marehnana benernya muji baca Qur'annya seueur nu sararae ya. Nah, orang mah harus mengakui kalau dalam secara umum ini bukan perorangan, secara umum kita kalah baca Quran dengan mereka ya. Karena mereka mau mementingkan. Nah, makanya saya mengajak setiap hari kita perbaiki baca Quran kita gitu ya. Ketika tahlil sing lebih tertib, lebih kompak, lebih indah gitu ya. Ketika tahlil tenak bacanya gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau geus teu narima mah da moal narima kalau kumaha kayak gitu ya. Tapi itu harus menjadi momentum buat kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, Ar-Rahman, sifat Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman anu parinna nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Kenapa nikmat ageng? Karena siapapun makhluknya itu oleh Allah diberi ya. Semua makhluk tidak hanya manusia ya, semua makhluk diberi nikmat oleh Allah, malaikat, jin, manusia, binatang, tumbuhan, semuanya tanpa terkecuali ya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita manusia kalau makan paling sapiring ya kan? Sapiring. Kita kalah jauh makan dibandingkan ikan paus ya. Ikan paus mungkin sekali makan saimah. Karena panjang nawai kan sampai 30 meter, jangkungnya bisa 15-20 meter, itu jangkung ikan paus. Nah, tapi dari zaman dulu sampai sekarang rezeki Allah tidak pernah habis dimakan oleh seluruh makhluknya. Makanya itu mohon maafnya, mohon ayah jelema khawatir tentang rezeki itu teh sangat bodoh itunya, bodoh. Jadi apa melek gitu ya, melek. Di zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah yang merawat kita makhluk. Sedang kita dibandingkan ikan paus saja gitu ya, hanya dibandingkan satu makhluk yang namanya ikan paus, kita mah kalau makan cuma sapiring. Tapi mau ikan paus makan jeung piring-piring, nah bahkan dimakan jeung urang-urangna gitu ya. Nah, urang mah kadang-kadang kan sapiring ge alasan tidak dihabiskan gitu. Terus orang khawatir masalah rezeki. Makanya belajarlah kepada guru ya, kata orang-orang yang ahli hikmah. Diajar ke manuk. Manuk mah berangkat pagi dengan perut yang masih kosong, pulang dengan perut yang sudah berisi, kenyang, kembali ke sarangnya, terus tidur istirahat dan tidak pernah mikirin besok makan apa. Nah, itu burung tah. Urang mah kadang-kadang dina dompet masih kena aya 1 juta, 2 juta, dina rekening masih kena aya jutaan, tapi nges bingung kadang-kadang gitu ya. Nah, kembali kepada Allah Maha Rahman
memberikan, mencukupi, memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluknya, dan rezeki Allah tidak pernah habis. Ya. Nikmat Allah, ilmu Allah, ya. Di dalam kitab Bahjatul Wasail, ya, Imam Syekh Nawawi di situ mengutip penjelasan dari siapa? Syekh Kusyairi. Kata Syekh Kusyairi bahwa Allah itu menciptakan 100.000 kendi, ya, 100.000 kendi. Kendi-kendi itu digantungkan dina arasnya Allah. Aras teh naon siga sana ya. Itu simpel. Nah, si kendi-kendi itu digantungkan di singgasana Allah. Nah, di batang arasnya ini, di tang arasnya itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam itu dibentuknya dari tanah, dari lumpur yang hitam, dibentuk gitu ya. Orang mohon maaf diemple-emple, akhirnya membentuk manusia. Oleh Allah, ruhnya dimasukkan, ditiupkan ruh. Di Al-Quran, wa nafakha fihi mir ruhi, gitu kan? Maka Allah meniupkan ruhku. Allah meniupkan rohnya. Allah meniupkan rohnya kepada tanah liat yang sudah dibentuk, yaitu Nabi Adam, sehingga tanah liatnya itu hidup. Karena Allah memasukkan ruh, padahal yang dimaksud memasukkan ruh itu sebelum Allah menciptakan manusia itu Allah ciptakan ruh dulu. Nah, Allah ciptakan ruh Nabi Adam, terus dibentuk dari tanah liat, diambil ruh, dimasukkan ke dalam tanah liat, maka Nabi Adam hidup. Nah, ketika Nabi Adam hidup, pertama hidup cengkat. Yang pertama dilihat itu adalah tihang arsy, dan di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya Nabi Adam pernah ditanya oleh Allah, ya Adam, kamu tahu dari mana ada nanti di akhir zaman bakal ada makhluk yang paling mulia namanya Muhammad? Nah, Nabi Adam menjelaskan bahwa, nah ini tentunya Allah Maha tahu ya. Ini namanya orang Sunda menurut siloka gitu ya. Nah, jadi Allah Maha tahu, Nabi Adam tidak bercerita pun Allah Maha tahu. Tapi ini justru manusia yang tidak tahu. Jadi cara Allah memberitahu kepada manusia dengan bertanya kepada Nabi Adam. Adam tahu dari mana bahwa ada manusia mulia nanti yang namanya Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, ketika aku pertama kali diciptakan, aku hidup, aku angkat kepalaku, di tiang arsy itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi Adam, tidak mungkin ada nama tersebut tertulis di tiang arsy kalau bukan nama orang yang paling mulia. Gitu. Karena orang bersyukur ya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah menginginkan, tapi ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kan kita itu takdir itu ada takdir yang tidak bisa ditawar-tawar, ada takdir yang sifatnya memilih. Takdir yang memilih, misalnya naik pasang begitu mesan datang situ tinggali tanah berem, begitu diajak ngomong bau, nah tong jadi. Nah, itu takdir memilih. Nah, batalkan pesen deui lain. Tapi ya oke, takdir yang kita tidak bisa memilih. Misalnya kita terlahir dari bapak siapa, ibu siapa, kita tidak pernah sebelum lahir itu ngisi formulir misalnya ya. Nanti kalau terlahir ingin bapaknya saha, katanya, andaikan kita bisa memilih, mungkin saya kayak hayang Pak SBY gitu ya, katanya. Karena Pak SBY orang tinggi gede, kalem, tutur katanya bagus gitu ya. Nah, tetapi kita tidak pernah kita memilih. Nah, itu namanya takdir mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali kepada Ar-Rahman, jadi kita tidak ada alasan untuk hidup ini khawatir. Khawatir tentang rezeki, gitu ya. Khawatir tentang kehormatan diri. Nah, kehormatan diri itu bagian dari dunia. Jadi dunia itu ininya tiga, intinya tiga. 1 harta, 2 jabatan, 3 kehormatan. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa kecil hati, jangan merasa hina, jangan merasa sedih.
kamu adalah orang-orang yang derajat lebih tinggi selama kamu menjadi orang-orang yang beriman. Jadi artinya cukup iman, maka kita ini menjadi makhluk yang berderajat tinggi di sisi Allah. Dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang yang paling bertakwa banyak cirinya. Ya. Nah, orang yang bertakwa tidak akan merisaukan tentang kehormatan, tentang harta, tentang jabatan. Itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kekuasaan itu mutlak milik Allah. Coba, kalau hidayah, ya, itu bahasanya kan yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada, nah, yasha itu ya, fi'il mudhari ya. Ya itu artinya dia menghendaki. Allah memberikan hidayah man kepada orang, yasha yang dia menghendaki. Nah, tafsirnya ada dua. Ada yang yasha itu kepada Allah, yang Allah menghendaki. Jadi Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang sehingga orang itu dapat hidayah. Atau tafsir kedua, yahdi yashanya itu kepada man. Allah akan memberikan hidayah apabila orang itu berkehendak, gitu ya. Jadi artinya kita kan tidak tahu kehendak Allah, Allah tahu kehendak kita. Karena kita tidak tahu kehendak Allah, makanya hidayah itu meaning kita yang mencari. Jadi kalau saya lebih condong yahdi may yasha, Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang orang itu ingin mendapatkan hidayah atau hidayah. Tapi kalau kekuasaan, kehormatan, itu dalam ayatnya kan apa? Kullahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah, man tasha'u, tak itu anta. Jadi artinya engkau menghendaki. Jadi kekuasaan itu akan diberikan kepada orang yang engkau kehendaki. Jadi kajian teuing ayeuna calon wakil rakyat, caleg rek keluar duit miliaran, kalau Allah tidak menghendaki mau jadi. Karena kekuasaan mah mutlak milik Allah, tasya. Nah, ayeuna calon presiden 2024 ya, itu sudah ada. Nah, siapa dan bakal jadi sudah ada siapa, gitu kan. Cuman itu masalah gaib. Ari gaib teh naon? Gaib teh tidak nampak tapi ada gaib itu. Ya. Tidak ada tapi tidak ada tapi tidak nampak, itu namanya gaib namanya. Akhirat gaib. Nah, tapi nanti ketika kita sudah sampai di akhirat, maka dunia menjadi gaib. Ar-Rahman. Nah, terakhir Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya Allah berikan nikmat, ya, rahmat itu hanya untuk orang-orang yang beriman, khusus nanti di akhirat. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, ciri takwa seueur. Hudal lil muttaqin misalnya nih. Allah akan memberikan petunjuk sebagai petunjuk, Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman, yakin, ya. Nah, di dalam Al-Quran ada kalimat yu'minun, ada yukinun. Kalau yu'minun artinya yakin dan melakukan, itu yu'minun. Tapi kalau yukinun, yakin, tapi cantang tuh, bisa iya, bisa tidak. Saya yakin, ya kan. Oh, ada orang yang muslim tapi tersolat, ditanya, kamu yakin sholatnya perintah agama? Yakin. Nah, tapi dia tidak yukmin, tidak beriman. Kalau orang beriman mah yakin sholat dan melaksanakan sholat dan mendirikan sholat. Itu perbedaan yukmin sareng yukin, ya. Beriman sareng yakin. Nah, ciri orang bertakwa misalnya di Al-Quran, jadi ciri orang bertakwa teh. Maka di surat sekitar ayat 150-an ayat oge didinya, di surat Ali Imran. Ciri-ciri orang bertakwa. Kalau di sini satu, orang bertakwa itu beriman, yakin, ya, sangat yakin dan meyakini, melaksanakan keyakinannya itu yakin terhadap perkara gaib seperti surga, neraka, Allah menciptakan jin, gitu ya. Yakin kepada qada dan qadar, ya. Baik yang buruk ataupun yang baik ataupun yang buruk. Yang kedua, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Artinya mendirikan sholat, panjang oke mau dibahasnya. Artinya mawa sholat kemanapun kita berada,
Itu artinya mendirikan sholat. Nukatilu ciri orang bertakwa mimma razaqnahum yunfikun, infak. Kudu infak. Ya. Nuka opat waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Iman, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab selain Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan lain sebagainya. Kita yakini semuanya adalah dari Allah dan semuanya mengajarkan ajaran tauhid. Yang kelima, ciri orang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin, ya. Nah, yakin terhadap adanya kampung akhirat, gitu ya. Kampung akhirat. Bahkan paling dekat dengan kita adalah alam kubur, Bu. Alam kubur, alam akhirat itu sebentar lagi. Bebados kan bulan kamari kan dia, tapi karosnya sabulan deh, sabulan deh. Ya. Nah, kayak orang teh alam kubur teh sakedap deh. Ya mungkinnya hari bangsa, hari kebangkitan, kiamat, hari kebangkitan, terus orang bakal ngumpul di mahsyar, terus di sirat dan sebagainya, atau masih lama mungkin ya. Yang kayak di alam kubur orang teh insyaallah orang beriman mah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alam kubur sakadap deui alam kubur mah gitu ya. Dan setiap orang yang masuk ke alam kubur pertamanya pasti kaget. Pasti kaget. Termasuk Sayyidina Umar. Nah, Nabi bersabda kan, setiap orang yang masuk ke alam kubur pertamanya pasti kaget. Kata Sayyidina Umar, tanpa terkecuali ya Rasulullah, tanpa terkecuali semuanya kaget. Tong borok gitu nya, tong borok di alam kubur akhirnya di dia aya nu ketiduran gitunya, ke pengurusna sanes teh karunya tapi cenah sare di masjid pareman poe pulang nih sadayana ke jam 1 teh bangun, begitu bangun pasti kaget di dia mah masih bisa pulang ke rumah, kan di alam kubur lek ka mana. Nah, kaget yang pernah kaget yang kita tidak pernah merasa kaget di dunia, tidak pernah merasakan kaget seperti itu. Nah, makanya Sayyidina Ali ya, dan Sayyidina Umar itu terkenal dengan kerasnya dan tanpa pandang bulu. Sayyidina Umar itu keras, tapi Sayyidina Umar itu keras sekaligus paling lembut. Jadi kalau lembut paling lembut, kalau keras paling keras. Suatu hari ada ibu-ibu dari kampungnya datang ke Madinah ingin bertemu dengan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, karena terkenal Sayyidina Umar itu galak, tegas katanya. Akhirnya jauh-jauh di kampung datang ke Madinah. Aku ingin bertemu, mana Khalifah teh, ya, gitu ya. Disamperin ke Sayyidina Umar, macam orang mah, ayo pribados, iya Umar teh iya, gitunya. Lembut Sayyidina Umar tanya, si ibu teh, gimana nyarita, didengerin, gitu ya. Begitu pulang dibekalan dan sebagainya. Begitu pulang ke kampungnya, aku cerita kepada orang-orang di kampung, dia mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih lembut daripada Sayyidina Umar. Itu lembutnya Sayyidina Umar. Tetapi keras, ya, tidak pandang bulu, gitu ya. Nah, sampai suatu hari ketika Sayyidina Umar itu meninggal dunia, Sayyidina Ali itu pernah berdoa kepada Allah supaya dibukakan kasyaf. Bukakan kasyaf itu minta dibuka pintu mata batin, ingin melihat bagaimana Sayyidina Umar di alam kubur. Ya, dia percaya tentunya. Nah, Sayyidina Umar itu ketika meninggal masuk alam kubur, Sayyidina Ali berdoa, ya Allah bukakanlah kasyafku. Akhirnya oleh Allah dikabulkan doanya, dibukakan kasyaf. Sayyidina Umar begitu bangun di alam kubur, nah, kan Sayyidina Umar itu terkenal kalau ngomong keras. Jadi kata Sayyidina Ali, aku ingin tahu nih, apakah Sayyidina Umar di alam kubur itu masih berani membentak malaikat, gitu ya. Atau apa? Begitu di alam kubur Sayyidina Umar bangun kaget, datang malaikat, ya, langsung, hei siapa kamu? Orang mau bahasana gitu, siapa kamu? Kamu tidak tahu berhadapan dengan Umar? Siapa kamu tahu siapa Umar? Aku adalah sahabat dari orang yang paling dicintai Allah. Jadi menjual nama Rasul. Ya kan? Nah, itu namanya tawasul. Tawasul teh gitu teh. Jadi tawasul teh mengatasnamakan orang yang mulia di hadapan Allah. Cuman banyak orang terpaham makna tawasul.
Padahal anu anti kanu tawasul mah ge sok tawasul. Contoh tawasul mahna naon? Misalnya mahna gering, datang ke dokter, terus minum obat. Naon tawasulna? Obat, ya kan? Dengan obat maka dia menjadi sembuh, ya kan? Namun anti tawasul mah kuduna mun gering tong ka dokter langsung minta ka Allah. Namun teu boga duit, tong gawe tong dagang langsung nyuhunkeun ka Allah. Nah eta kuduna mun anti tawasul kuduna kitu, gitu kan? Segala sesuatu harus kepada Allah. Nah, cuman kan ya begitulah, mereka tidak mau mendengar, tidak mau mendengar penjelasan kita. Dan kadang-kala nu ngajelaskeun ge kadang sok salah gitu nya, mohon maaf. Nu ngajelaskeun sok salah gitu kan. Nya sok pribados Bandungan sok salah gitu ya. Jadi mun ngajelaskeun teh kudu aya tahap-tahapna gitu, ditingali jelemana kieu. Jadi entong langsung minta kepada ahli kubur gitu ya. Nah, meminta kepada ahli kubur itu boleh, ya, tapi ini masih koma nih, ya. Pasti anu kaget, wah, minta ke maut, mah menang gitu kan. Nah, tergantung minta naon. Nah, ya, kalau tawasul itu meminta kepada ahli kubur, yang ahli kubur itu waliullah, orang yang dekat kepada Allah, memohon supaya permohonan kita disampaikan kepada Allah, atau mengatasnamakan ahli kubur. Misalnya begini, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ya Allah, sekarang aku sedang berada di hadapan hambamu. Misalnya Kangjeng Sunan Kalijaga, dia adalah hambamu, maka atas namanya aku berdoa kepadamu, ampunilah dosa-dosanya. Itu tawasul. Ya, jadi selain ke kuburan, nah kalau Kangjeng Sunan, ya, kabulkanlah permintaanku. Nah, saya segitu tawasul, nah, gitu ya. Cuman kadang-kadang nu ngajelaskeun anak gitu kan, karena mereka makin anti terhadap tawasul. Karena kudu paham, semakin hari semakin paham. Karena pami ayat tahlilan, yasinan, sempatkan untuk memberikan tausiah. Nah, tausiah teh tong ka mana wae, tapi hari pertama dalil tentang tahlil. Hari kedua dalil tentang sampainya Al-Fatihah kepada si mayit. Hari ketiga dalil tentang tawasul. Jadi ibadah tahlil mah gitu. Hiji, kedua, itu sampai ketujuh gitu ya. Jadi ayat hasilnya orang makin paham. Dan betul insya Allah ya, Ibados pernah mimpin tahlilan di sebuah rumah, nu datang teh para hafid Quran gitunya. Ketingali ada ogah-ogahan gitunya, ada lalaunan. Tapi dibahas sedikit demi sedikit. Lama-lama tahlilan teh jadi dinarikan la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai selesai tahlil ada salah satu anak datang ke Pribados, Ustaz saya juga pengen belajar katanya gitu ya. Nah, jadi mungkin selama ini ilmu tentang tawasul ini memang tidak sampai kepada mereka karena tidak diajarkan oleh guru-gurunya. Karena sebelum mengajarkan mereka geus anti ti heula gitu ya. Nah, dan logika sederhana lah, nusuk tawasul kiai ulama sah Gus Baha sok tawasul, Gus Yahya sok tawasul, Gus Dur sok tawasul, Habib Rizik sok tawasul, Ki Haji Said Sirot sok tawasul, dan banyak jutaan ulama suka tawasul. Andaikan tawasul itu adalah bid'ah, dolalah, pinar, sesat, musyrik, wani teu nyebutan ulama-ulama yang tadi bid'ah, dolalah, pinar, wani teu. Nah, terus kenapa saya ini masuk ke jadi memposisikan diri ke aswaja, ke NU gitu ya. Nah, ngalede. Ya kan? Ketika ada orang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa bilang mereka? Kenapa harus begini? Kenapa enggak begini? Kenapa enggak begini? Gitu ya. Ngalede. Nah, jadinya jadi simpati Pribados tanya. Jadi akhirnya saya mah NU lah. Saya mah aswaja. Nah, padahal Pribados ge meyakini gitu ya. Injil kitab orang Yahudi, orang Nasrani, Yahudi, Pribados dibaca. Aduh di bumi gitu ya. Jadi kitab-kitab mereka saya baca. Dan kesimpulan saya, ajarannya mah tidak ada yang salah. Jadi silakan mau masuk seperti Muhammadiyah, mau Persis, menurut saya tidak ada yang salah. Sebenarnya mah mau salah mah ketika kita tidak saling menghargai. Berani kita menyalahkan Persis yang bermazhab pada Imam Ahmad. Berani itu Pribados mah teu wani. Mereka sholatnya 11 rakaat tarawehnya.
Karena Imam Ahmad 11 rakaat. Berani kita menyalahkan? Saya mah tidak berani. Terus Muhammadiyah bermazhab kepada Imam Malik. Imam Malik pamit kunut dengan karangan. Berani menyalahkan? Tidak berani saya mah. Bahkan kita juga ketika Ramadan kan suka taklid kepada Imam Malik ya kan. Ketika niat kan, karena niatnya biasanya mun urang mah dua, niat harian, niat sebulan. Ketika niat sebulan biasanya taklidan lil Imam Malik gitu ya. Taklid kepada Imam Malik. Berarti kita mah menghormati semua mazhab, menghormati semua imam. Cuman masalah fikih kan kedah hiji. Makanya subuh 2 kali, sekali kunut, sekali terkunut kan tidak bisa. Nah makanya kita harus bermazhab kepada salah satu. Kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Dan kita jangan sekali-kali meyakini nu lain salah. Nah, karena keempat mazhab itu semuanya diakui oleh ulama-ulama. Dan mereka itu guru murid. Imam Malik muridnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Ahmad gurunya muridnya Imam Syafi'i. Nah jadi harus kita saling menghormati. Cuman ya justru kitanya, para ulamanya mah mereka saling menghormati. Nah jadi Ar-Rahim adalah Allah, sifat Allah Ar-Rahim yang memberikan nikmat di akhirat, nikmat kecil gitu ya. Udah jadi terlalu panjang nih, karek bismillah hungkul. Sudah bismillah hungkul ya, insyaallah nanti alhamdulillah. Nah sedikit lagi, 2 menit. Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah hadis qudsi ketika seorang hamba membaca Allah berfirman dalam hadis, Rasul bersabda dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman. Jadi hadis qudsi itu adalah Allah berfirman tapi redaksinya melalui lisan Rasulullah SAW. Itu namanya hadits qudsi. Nah Allah berfirman, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, bahwa aku membagi sholat antara aku dengan hambaku menjadi 2 ya. Nah ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah membalas kalimat alhamdulillah menjadi hamidani abdi, hambaku memujiku. Kadang-kadang kalau kita bayangin, Allah mengatakan hamidani abdi gitu ya. Andaikan kita bisa gitu ya, dan boleh membayangkan bagaimana senangnya Allah sehingga mengucapkan hamidani abdi, hambaku memujiku. Terus apabila hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah membalas asna alayya abdi, hambaku memuliakan, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Ketika seorang membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah membaca Majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Kalau tadi hambaku menyanjungku ya, asna aliyah. Kalau ini Majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Atau dalam riwayat lain fawwadha alayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ketika seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini urusan hamba, urusan aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah membalas hadza li abdi wa li abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya saran saya kalau baca Fatihah itu ayat demi ayat. Bismillah sama alhamdulillah boleh ya diwasol. Walaupun diwasol sana pas ya tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi kalau berujuk kepada hadis tadi dengan satu ayat demi ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah hamidati abdi. Ar-Rahmanirrahim. Asna alayya abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Nah, terjadi
komunikasi antara orang yang baca Fatihah dengan Allah. Ya, kita komunikasi dengan orang yang paling kita cinta aja luar biasa, senangnya dikirim WA misalnya, bogoh misalnya ya, dibaca berulang-ulang, dibaca dari hurufnya tengurangan penambahan baca dari. Nah, kita mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala harusnya jauh lebih bahagia daripada itu ya. Nah, insyaallah ini baru tafsir bismillahirrahmanirrahim. Ini pun masih banyak yang kelewat ya, karena ada hari ngaji sareng santri mah dibatasi waktu ngajinya. Ngaji yang santri mah kan enak lepas sampai jam 12 kayaknya. Nah, jadi ini mah inti sarinya tolong diambil. Jadi apapun pekerjaan kita, selama itu perbuatan baik, yang wajib, yang sunnah, yang makruh, maka awallah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita mendapatkan ancaman, mendapat ketidakenakan, kezaliman, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.